Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, apa kabar semua? Nah, puji nama Tuhan, semuanya sehat ya. Semua masih semangat ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun sampai saat ini kita masih ibadah online, Ibu guru percaya anak-anak tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai dengan memuji, menyembah Tuhan. Semua anak-anak berdiri, kita akan naikkan pujian kita. Semuanya menyanyi ya. Ku menyembahmu, ku memuji
Engkaulah Rajaku. Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Mari anak-anak kita berdoa, tangan dilipat, mata dipejamkan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau urapi setiap kami yang melayani Engkau di tempat ini, juga anak-anak yang mengikuti ibadah saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun. Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tuntun setiap kami, Engkau tolong setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Engkau, membesarkan nama Engkau, bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan, kami yang melayani saat ini Tuhan, baik worship leader, singer, juga para pemain musik, juga kameraman Tuhan. Engkau yang memakai setiap kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga anak-anak yang mengikuti ibadah saat ini, Engkau berkati, Engkau beri hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka juga belajar untuk memuji Engkau, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Anak-anak kalau saat ini mungkin guru-gurunya sudah mengundang anak-anak untuk ikut ibadah meskipun online. Anak-anak harus tetap semangat ya, karena Tuhan itu memakai orang tua kalian, memakai guru-guru kalian untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Haleluya, semua bertepuk tangan. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya lagi, semuanya lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi yuk. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih siapa? Lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Haleluya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Haleluya. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Haleluya. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Beri sorak-sorai yang bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Pujian tadi mengatakan Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai semua anak di dunia. Bahkan Tuhan mencintai, mengasihi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, anak-anak juga harus mengasihi Tuhan ya, dengan segenap hati anak-anak. Nah sekarang anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan memberi kekuatan bagi anak-anak supaya anak-anak dapat tumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Anak-anak siapkan ya Alkitabnya, juga hati dan pikiran anak-anak supaya firman Tuhan yang anak-anak terima boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak, dan anak-anak boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Karena Engkau sudah mengasihi kami, biarlah kami mau belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan, dengan segenap kehidupan kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Meskipun anak-anak sekolah minggu ini masih kecil, biarlah Engkau tuntun mereka melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk tumbuh lebih lagi mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap guru-guru yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat-Mu saja Tuhan yang turun atas setiap guru-guru ini Tuhan, supaya apa yang ditaburkan, apa yang disampaikan, semua adalah kebenaran yang dari Engkau Tuhan. Dan setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh tumbuh di dalam Engkau, tumbuh semakin mengasihi Engkau, dan mereka boleh tumbuh tidak terhilang, tetapi tetap di dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita kembali bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Anak-anak, jangan sampai ya ibadah online ini mengurangi semangat anak-anak untuk beribadah. Walaupun secara online anak-anak harus tetap ikut beribadah. Jangan nanti nggak usah ibadah, nanti saja kalau tugas saya tak mengerjakan, tapi nggak usah ikut, nggak boleh. Yang penting itu bukan tugasnya, tetapi yang penting anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini. Oleh karena itu, Bumi harapkan semua anak-anak mengikuti ibadah secara online ini, ya. Puji Tuhan anak-anak, kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu kembali walaupun secara online. Bumi percaya semua anak-anak diberkati Tuhan, semua anak-anak diberi kesehatan oleh Tuhan, ya, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah dengan penuh sukacita dan penuh semangat, ya. Puji nama Tuhan. Anak-anak tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang saatnya anak-anak mendengarkan firman Tuhan, ya. Sikapnya yang baik, siapkan Alkitabnya, mengikuti dengan baik, ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini, ya, pada minggu ini, yaitu temanya menasehati karena mengasihi, ya. Menasehati karena mengasihi, ya. Ini nanti bisa anak-anak baca di dalam kitab Yosua 8 ayat 39 sampai 30. Maaf Yosua ayat 30, ya, bukan 39 ya. Bu Umi ulang ya. Anak-anak nanti bisa baca di dalam kitab Yosua 8 ayat 30 sampai ayat 35, ya. Anak-anak ya. Kemudian nanti juga ada lagi di dalam Ulangan 26 ayat 16 sampai 19, Ulangan 27 ayat 1 sampai 10, dan Ulangan 28 ayat 1 sampai 46. Bu, kok banyak sekali ayatnya, ya. Anak-anak, yang kita bahas pada hari ini adalah Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Sedangkan ayat-ayat yang lain nanti akan Bu Umi tambahkan, ya. Tambahkan hanya diambil pengertian-pengertian saja. Tetapi kalau anak-anak ada waktu di rumah, anak-anak baca, ya. Nah,
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ya, seperti minggu-minggu yang lalu ada kata kunci. Ya, kata kunci hari ini apa? Kata kunci hari ini adalah Tuhan akan menuntun aku dan kamu senantiasa. Kata kuncinya diulang ya. Tuhan akan menuntun aku dan kamu senantiasa. Ya, jadi Tuhan akan menuntun hidup kita senantiasa. Berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Bu Umi akan memberikan cerita dulu, ya. Begini ceritanya. Jimmy, ya, dengan keluarganya suatu saat mengadakan perjalanan, ya. Mereka naik mobil, mereka bersama-sama. Tentu saja anak-anak tahu hati mereka bersukacita, bergembira, ya. Mungkin di dalam mobil itu mereka nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, ya. Mereka melihat pemandangan yang indah di kiri kanan, ada sawah yang luas, ada gunung-gunung, ya. Nah, pada saat mobil mereka menyusur jalan hutan, apa yang terjadi anak-anak? Mobilnya mogok. Nah, karena mobilnya mogok, mereka terpaksa harus turun, harus nunggu mobil ini dibetulkan dulu. Sementara mereka menunggu, pada waktu itu cuacanya sangat panas terik, ya, sehingga mereka kehausan. Mungkin anak-anak berpikir, loh Bu, masa mereka berjalan nggak bawa bekal Bu, nggak bawa minum, ya. Mungkin mereka berpikir, nggak usah kita bawa, nanti saja kita beli di depot atau di restoran. Mungkin mereka berpikir seperti itu karena mereka mungkin tidak tidak memikirkan kalau mobilnya mogok, ya, dan jaraknya mungkin nggak begitu panjang, nggak begitu jauh banget, ya, sehingga mereka nggak usah bawa bekal, udah nanti kita beli saja di rumah makan. Ternyata pada saat di tengah menyusur jalan hutan mogok. Nah, pada saat mereka mulai kehausan, si Jimmy dan paman John, pamannya ya, yang bernama John ini mulai mencari, ayo kita cari tempat, mungkin di sini ada sumber air, nanti kita bisa ngambil airnya kita minum, ya. Saat paman John dan Jimmy ini berjalan, mereka melihat, loh, paman, di sana ada rumah. Dilihat, oh ya, ada rumah di sana. Ayo kita ke sana, kita tanya, mungkin di sana ada air, ya. Mereka berjalan menuju ke rumah itu. Ternyata yang menempati rumah itu seorang nenek-nenek yang sudah tua, ya. Pada saat si John dan si Jimmy ini, paman John dan Jimmy ini mulai datang di situ, nenek ini nggak gubris, seolah-olah nggak lihat, ya. Mereka nggak tahu kenapa nenek itu kok diem saja. Ya, kemudian ini si paman John dan Jimmy tanya, Nek, apakah di sini ada sumber air? Ya. Setelah mendengar suara dari paman John dan Jimmy ini, nenek ini kemudian mulai, oh, sumber air ada, tapi sana letaknya di balik bukit. Ya, kalau kamu pingin ke sana, ini ada tali ya, di situ ada seperti tali gitu ya. Nah, ini kamu pegang terus, kamu berjalan nurut tali ini, nanti kamu akan sampai di mata air. Ya, ini si paman John dan Jimmy ini mulai ragu-ragu. Mosok sih kita mau cari air kok disuruh pegang ini tali ini, ya. Tapi mereka tetap nurut. Ya, mereka pegang tali itu, mereka berjalan, ternyata sampai di mata air. Nah, mereka minum dengan puas, ya. Kemudian mereka kembali lagi, ya. Nenek itu pada waktu itu diam saja. Nenek ini kelihatan sedang membaca, ya. Dia membaca
Yang dibaca adalah firman Tuhan, ya. Tetapi di dalam hatinya Paman John dan Jimmy ini berkata, loh kok diam saja sih nenek ini, ya. Ternyata setelah mereka sampai, Nek, kami sudah menemukan mata air dan kami sudah minum. Oh iya, ternyata nenek itu adalah buta. Loh, buta kok bisa baca Alkitab, Bu? Pada waktu itu yang dibaca oleh nenek ini adalah Alkitab dengan huruf Braille. Ya, huruf Braille itu adalah khusus untuk orang buta. Nah, nenek ini setia sekali membaca walaupun matanya sudah rusak. Nah, nenek ini kemudian berkata, "Nak, walaupun mata saya ini sudah rusak, tapi saya nggak pernah minta tolong kepada orang lain." Ya, mengapa? Karena anak saya itu sudah membuatkan tali ini. Saya ini kalau pergi ke kebun, kalau pergi ke kandang ayam, kalau saya itu mau mencari air, ya sudah, saya nurut ini, tali ini. Ya. Kemudian nenek ini memberi nasihat. Ini firman Tuhan ini adalah seperti tali ini yang menuntun langkah saya sehingga saya bisa sampai ke tujuan hidup. Tujuan hidup saya itu adalah kerajaan sorga. Nah, anak-anak, di sini anak-anak melihat seorang nenek hidup sendiri buta, ya, tetapi dia tidak putus asa. Dia selalu membaca firman Tuhan karena dia tahu bahwa hanya firman Tuhanlah tujuan hidupnya, ya, bahwa firman Tuhanlah yang akan menuntun langkahnya sehingga apa yang dituju, apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai. Anak-anak sekalian, ya, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tadi sudah Bu Mi katakan ya bahwa firman Tuhan terdapat dalam Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Itu menceritakan setelah bangsa Israel ini menang melawan kota Ai. Ya. Sebelum anak-anak ini masuk dalam firman Tuhan ini, Bumi akan cerita sebelum mereka mengalahkan kota Ai. Bangsa Israel oleh Tuhan disuruh berperang melawan orang-orang Yerikho. Kota Yerikho yang dibentengi dengan tembok. Ya, dan Tuhan katakan, kalau nanti kamu sudah mengalahkan kota Yerikho, nanti barang-barang rampasan yang dikhususkan untuk dibinasakan itu jangan sampai ada yang ngambil. Nah, kota Yerikho itu kotanya besar, ya, dan bangsa Israel bisa mengalahkan orang-orang Yerikho, bangsa Yerikho. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Nah, tetapi sayang, ada orang yang tidak taat pada firman Tuhan. Dia mengambil, dia pikir, alah, gak ada yang tahu, saya tak ngambil ini. Nah, dia mengambil barang-barang yang harusnya dibinasakan, dia ambil, disembunyikan. Nah, setelah itu, setelah peperangan melawan Yerikho selesai, Tuhan berbicara, sekarang kamu lawan kota Ai. Kota Ai ini kota yang kecil, ya. Yosua menyuruh, coba kamu intai kota Ai itu kekuatannya seberapa. Orang-orang yang mengintai sudah tahu, dia bilang, orangnya sedikit dan mereka itu sangat lemah. Udah, kalau begitu kita nggak usah semua bangsa Israel menyerang, cukup 3.000 orang saja sudah nyerang kota Ai. Ya, pikirnya Yerikho saja yang kota besar kalah, masuk kota Ai yang kecil aja nggak bisa dikalahkan. Ya, mereka berperang ternyata kalah. Bangsa Israel dikalahkan oleh orang-orang Ai. Yosua marah, Yosua menangis di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Ternyata dan katakan karena ada orang Israel yang tidak taat pada firman-Ku.
ada orang Israel yang mencuri, ya, dan disembunyikan. Akhirnya diselidiki, dicari tahu, ya, ketemu. Nah, ternyata Achan inilah yang mencuri dan Achan dihukum. Setelah Achan dihukum, bangsa Israel disuruh lagi oleh Tuhan, ayo sekarang berperang lawan kota Ai. Dan karena orang yang sudah berdosa ini sudah menerima hukuman, bangsa Israel mengalami kemenangan. Mereka menang melawan kota Ai. Ya, nah setelah mereka menang, maka Yosua mendirikan mezbah. Ya, anak-anak tahu mezbah itu apa toh, Bu? Mezbah itu pada waktu itu, ya, pada zaman itu dibuat dari batu-batu. Ya, batu yang besar-besar ditata, ditumpuk-tumpuk. Nah, ini untuk mempersembahkan korban, ya, untuk mempersembahkan korban. Nah, batu-batu ini tidak boleh dipahat, tidak boleh diolah dengan apapun juga. Tuhan ingin batu-batu untuk yang dipakai untuk mezbah itu ya batu ya ini yang asli, yang nggak usah dipoles, nggak usah diapa-apakan. Ya, nah setelah Yosua mendirikan mezbah ini, kemudian bangsa para tua-tua, para Lewi, semua bangsa Israel berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan, jejer-jejer, ya. Kemudian apa? Yosua ini menuliskan dituliskan oleh Yosua itu hukum Musa, ya, di situ ditulis hukum Musa atau 10 perintah Allah, ya, 10 perintah Allah ditulis oleh Yosua, ya, Yosua menyalin. Nah, anak-anak sekalian, di dalam 10 perintah Allah ini, ya, di situ anak-anak akan membaca, ya, nanti di dalam Keluaran, ya, Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 itu tertulis 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu sebetulnya, ya, oleh Tuhan Yesus sudah diringkas menjadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. 10 perintah Allah itu ditulis dalam 2 loh batu, ya. Loh batu pertama itu isinya hukum ke-1 sampai ke-4, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Loh batu yang kedua itu berisi 6 hukum, yaitu hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, Tuhan Yesus sudah meringkas 10 hukum ini menjadi 2 hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Anak-anak sekalian, di dalam firman Tuhan ini juga tertulis berkat dan kutuk. Ya, nanti kamu bisa baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 46 itu, ya, itu terdiri dari berkat dan kutuk. Berkat kepada semua orang yang taat melakukan firman Tuhan. Kutuk kepada semua orang yang tidak taat melakukan firman Tuhan. Anak-anak, hukum Tuhan diberikan itu bukan untuk ben semua itu, anak-anakku itu, semua umatku itu ben rekoso, biar sengsara. Ini tak kasih 10 hukum. Ya. Sebetulnya Tuhan memberikan hukumnya itu supaya manusia ini hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu tidak pernah mempersulit hidup umatnya. Tuhan memberikan nasihat firman Tuhan itu karena Tuhan mengasihi umat manusia. Coba kalau Tuhan nggak memberikan 10 hukum, Tuhan tidak memberikan hukum-hukumnya,
semua manusia akan masuk neraka. Kenapa? Karena tidak tahu ini perbuatan jahat atau baik, ini boleh dilakukan apa enggak, tidak tahu. Ya, dan cenderungnya manusia itu adalah berbuat dosa. Kalau firman Tuhan, nasihat firman Tuhan itu tidak diberikan kepada manusia, semua manusia akan masuk dalam neraka, dan itu tidak diinginkan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan itu ingin semua umat manusia ini bisa bersatu kembali dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu Tuhan memberikan hukum-hukumnya, dan berbahagialah kita yang melakukan firman Tuhan, karena suatu saat kita akan menerima upah yang luar biasa, yaitu kerajaan sorga. Anak-anak tahu, orang hidup di dunia ini tujuannya adalah kalau mati masuk sorga. Semua orang tujuannya, aku sok nek mati iso mlebu surga. Nah, syaratnya apa? Kalau kita ingin masuk surga, syaratnya ya kita harus taat pada firman Tuhan. Jangan seperti Achan. Ya, Achan nggak taat, akhirnya apa? Dihukum, dia dan keluarganya dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, anak-anak harus ingat. Ya, oleh karena itu kita harus selalu setia. Kita harus selalu taat pada firman Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang kita abot loh, menurut firman Tuhan itu berat. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya, memang kalau kita mau menerima hal yang baik, ya kita harus mau bersusah dulu. Ada peribahasa kan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau kita pengen diberkati Tuhan, ya kita harus bersakit-sakit melakukan firman Tuhan. Ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Anak-anak, kalau kehidupan kita selalu taat melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, maka kutuk yang akan diberikan kepada kita. Kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan, seperti nenek-nenek tadi. Dia selalu kalau mau kemana, dia pegang tali. Ya, nah tali ini bayangan dari firman Tuhan. Dengan tali ini kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu, oh, kono enek kalen. Oh, di situ ada dosa. Nah, sehingga kita bisa menghindar. Coba kalau nggak ada tali, nenek tadi buta, dia akan jatuh. Mungkin dia bisa masuk jurang dan mati. Ya, oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu belajar taat pada firman Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, firman Tuhan pada hari ini sangat bagus ya, mengingatkan kepada kita supaya kita selalu taat, nurut apa kata firman Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan, melakukan dua hukum kasih, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Ya, puji nama Tuhan. Ayat mas, ayat hafalan pada hari ini juga ada anak-anak. Jangan dikira, enak ya hari ini nggak ada ayat hafalan. Ada ayat hafalan hari ini, yaitu di dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Ya, 1 Timotius 1 ayat 5. Ya, bunyinya, tujuan nasihat ialah kasih yang timbul dari hati. Maaf ya, diulang ya. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dan dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, diulang ya. Ayat hafalannya 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci,
dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, anak-anak, ini dihafalkan. Ya, dihafalkan, kalau perlu di video, di-share ke gurunya. Ya. Bu Mi itu rodok prihatin. Kenapa? Anak-anak itu kok nggak ada yang nge-share. Apalagi kelas besar. Kalau kelas kecil sih ada 1, 2. Kelas besar sama sekali nggak ada. Ayo, jangan malas untuk share video, ya. Itu menunjukkan bahwa kamu itu mengikuti ibadah dengan baik. Ingat, yang terpenting di sini adalah anak-anak beribadah kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu Bu Umi tekankan, ayo ikut ibadah supaya iman kita nggak padam, supaya iman kita nggak mati. Kalau iman kita mati, putus hubungan dengan Tuhan. Hati-hati, ya. Selain itu, anak-anak ini ada tugas, ya. Tugasnya adalah mengisi, ya, nanti dan ya, mengisi, ya, sesuai urutan 10 perintah Allah. Ya, ini nanti bisa anak-anak baca, ya, di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, ya. Nanti anak-anak baca di situ, anak-anak akan tahu ini, ya. Nah, ini memang sengaja Bu Umi acak, ya, supaya anak-anak berpikir ora wis enak ini, ini hukum ke ini, enggak. Ini diacak Bu Umi sehingga anak-anak harus berpikir, anak-anak harus mencari di dalam firman Tuhan. Ya, kalau sudah, jangan lupa di-share pada guru masing-masing, ya. Nah, ini ya. Ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini Bu Umi akhiri sampai di sini, ya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama-sama dulu, ya. Ayo, sikapnya yang baik, ya. Bu Umi selalu mengingatkan kalau berdoa sikapnya yang baik, karena kita ini menghadap Tuhan, ya. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami boleh belajar untuk taat melakukan firman Engkau, sehingga kehidupan kami boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan bahwa setiap nasihat-nasihat firman-Mu adalah bukti kasih-Mu kepada kami, sehingga Tuhan kami akan tetap berusaha untuk setia di dalam melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan ajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami setia di dalam melakukan firman-Mu, supaya kami boleh memperoleh berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami. Karena kalau kami tidak melakukan firman-Mu, maka kami akan menerima kutuk yang dari Engkau. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk senantiasa setia di dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh memberi kekuatan kepada setiap anak-anak Engkau yang mengikuti ibadah hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berkarya di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bawa dalam doa untuk anak-anak kami yang mungkin hari ini sakit. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang mengalami masalah di dalam hidupnya, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan yang di dalam kekurangan, Tuhan mau berikan berkat-berkat-Mu sehingga mereka boleh hidup berkecukupan. Tuhan juga berkati anak-anak-Mu ini dengan hikmat akal budi,
supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang pandai untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga tanamkan takut akan Allah ada dalam hidup mereka, supaya mereka boleh hidup sesuai firman Engkau. Tuhan juga berkati kedua orang tua mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Berkati setiap pekerjaannya ya Bapa, pencarian nafkahnya Engkau berkati Tuhan, supaya para orang tua ini boleh mendidik anak-anak-Mu, boleh mencukupi segala kebutuhan anak-anak-Mu, sehingga Tuhan setiap keluarga boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami, negara Indonesia. Tuhan tahu keadaan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau turut campur di dalam pemerintahan ini. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami bangsa Indonesia. Tuhan ampuni para pemimpin-pemimpin kami. Dan biarlah Tuhan Engkau segera lalukan wabah corona ini dari negeri Indonesia, supaya kami boleh kembali hidup normal seperti semula ya Bapa, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan berpisah. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, dan pertemukan kami di hari-hari yang mendatang Tuhan, supaya kami boleh senantiasa bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala doa dan permohonan kami ini Tuhan hanya kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Shalom. Memuji namanya, belajar taat